Prime, podcast for curious mind. Hai, kalian semua sedang mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Halo, di sini siapa yang suka stres mikirin uang? Rasanya pengen nyobain semua hal yang ngetren tapi kok uangnya nggak cukup. Belum lagi mikirin masa depan yang nggak tentu, galau deh jadinya kan mikirin kondisi keuangan masa depan. Menurut penelitian Deloitte tahun 2022, memang Gen Z dan milenial ini rentan stres karena uang. Faktor utamanya karena kekhawatiran akan kondisi finansial di jangka panjang, dan kalau didiemin nih masalah ini bakalan bertumpuk dan bisa menekan mental. Nah, buat ngomongin soal keresahan dan kegalauan keuangan di generasi muda, saya udah ngundang Certified Financial Planner Valencia Fabian. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita obrolin di Uang Bicara. Teman-teman Uang Bicara semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal keresahan yang menggerogoti atau menghinggapi kita semua ya. Terutama yang tinggal di ibu kota mungkin ya pressure-nya lebih kerasa ya nggak sih? Nah, kita bakalan ngobrolin dengan seorang Certified Financial Planner, Valencia Fabian. Hai Valen, apa kabar? Hai Jalien, baik, puji Tuhan, kamu gimana? Baik, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Nah, kalau aku kayaknya milenial, tapi kalau Valen kayaknya Gen Z dia, bener gak sih? Mungkin kita umuran bisa lah kita. Iya ya. Jadi mungkin kita bisa ngobrolin nih soal keresahan yang menghinggapi kita nih ya. Biasanya kan kita kayak ngerasa kayak rasa dikejar-kejar terus kayak gitu. Kayaknya tuh restless gitu loh soal keuangan. Nah, kalau menurut kamu kayak gimana sih ngelihat fenomena kayak gini? Wah, hasil kali ya, zaman sekarang nih lagi kayak ngetren banget gak sih Cialin? Kayaknya kalau misalnya punya satu kerjaan doang itu kayak biasa aja gitu. Kayak kita tuh sekarang seakan-akan dituntut buat punya ngelakuin banyak hal gitu loh. Gak cukup cuma satu gitu. Ngerasa gak sih Cialin? Iya, benar-benar kayak hustle culture kayak gitu ya. Kayaknya tuh kalau kita mau kayak chill, kalau nggak ngapa-ngapain tuh kayaknya gimana kayak gitu. Iya, dan itu aku merasa juga ya. Jadi akhir-akhir itu kalau misalnya kan kita kayak udah saking sibuknya sehari-hari, kita ngerasa kalau misalnya saatnya istirahat itu kayak rasanya aneh gitu. Kayak merasa bersalah ya. Iya, dan itu terjadi di aku Cialin kemarin. Kayak wah, aku kayak nggak ngapa-ngapain, kayaknya ada yang salah ya, kayak hatinya jadi deg-degan gitu loh, kayak ada yang kurang gitu. Iya. Gitu, jadi jangan pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Persoalan adulting yang kita hadapin itu adalah kayak worn out kayak gitu kan, burn out, terus abis itu juga pressure juga untuk keep up gitu kan, baik soal pencapaian lah, soal providing for the family lah. Bener. Mungkin juga lifestyle kayak gitu, dan juga living cost yang tinggi. Jadi kayak pressure-nya tuh bener-bener kerasa gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri ini seperti apa sih biasanya, apa aja sih yang memicu kayak munculnya keresahan di kalangan anak-anak usia produktif lah ya, Gen Z dan millennials? Iya, sebenarnya mungkin karena peran sosial media sekarang juga yang ngebuat kita tuh jadi kayak ngelihat kanan kiri kita. Kok temen aku yang A udah tiba-tiba jadi artis, kok temen aku yang B tiba-tiba udah punya rumah gitu kan. Atau enggak kok temen aku yang C tiba-tiba udah S3 selesai gitu kan. Mungkin itu yang jadi salah satu hal ngebuat generasi muda sekarang itu jadi pengen instan ya, dalam tanda kutip ya, kayak pengennya cepet gitu. Padahal aku yakin juga mereka itu melewati sebuah proses yang panjang gitu ya, naik turun, bukan cuma tiba-tiba dapat achievement gitu. Cuma ini yang perlu kita sadari juga sih, Cialin, terutama dalam hal keuangan juga ya. Aku punya cerita lucu juga sih. Kemarin tuh aku baru pulang kerja, capek banget. Terus habis itu aku curhat gitu ke adek aku. Tahu gak sih, temen aku tuh baru beli rumah gitu. Dan kita seumuran gitu loh, Cici. Aku sama temen aku ini. Terus aku tanya ke temen aku kan, kayak berapa nih harga rumah yang kamu beli? Dia bilang harganya lebih dari 5M gitu. Terus di situ aku sama adek aku lagi curhat, kita tuh kayak merenung dan lihat ke atap rumah gitu, kayak kerja apaan nih dia? Perasaan kita bangun lebih pagi, terus kita tidur juga lebih malam, terus kayak kita juga olahraga lah, kita juga kayak belajar terus, tapi kok dia udah kebeli rumah duluan ya gitu kan. Tapi ternyata pas udah ngobrol panjang, temen aku cerita dia tuh dulu emang dapat uang jajan, dan dia juga dapat
warisan dari orang tuanya gitu loh, yang dia pakai akhirnya buat beli rumah gitu kan. Cuma hal tersebut itu secara nggak langsung nyenggol aku dan adik aku gitu loh, kayak oh iya, kita emang setiap dari kita tuh selalu mulai dari titik yang berbeda gitu, dan nggak bisa kita samain gitu loh. Kalau dia mungkin bisa lebih cepat ya karena itu mungkin nasib dan rezekinya dia gitu kan, bisa lebih cepat duluan gitu kan. Cuma ya aku percaya pada akhirnya kita yang belum mencapai itu, kita mungkin punya daya tahan, kemampuan gitu yang lebih strong juga gitu loh. Gitu sih. Oke, itu jadi salah satu contoh nyata ya yang terjadi gitu ya. Jadi kalau menurut kamu sendiri nih Valen, gimana caranya kita bisa kayak keluar atau ngatasin lah kalau misalnya ada rasa-rasa keresahan kayak gitu menyergap? Oke, menurut aku untuk seseorang melakukan perubahan lebih baik, kita harus benar-benar bersyukur dulu. Bersyukur kalau misalnya kita ada di keadaan sekarang. Kemudian proses yang kedua adalah kita harus benar-benar menerima gitu. Kadang menerima itu sangat sulit ya. Iya, betul. Kita harus menerima bahwa kondisi keluarga kita seperti ini, kita harus menerima kondisi ekonomi kita seperti ini gitu. Setelah kita udah bisa menerima, baru kita nantinya bisa berproses. Karena tanpa kita menerima dan kita bersyukur dengan posisi kita sekarang ini, kita nggak akan bisa berubah gitu. Karena melakukan perubahan itu kan pertama kita harus sadar dulu. Betul. Kita berdiri di titik mana gitu loh. Gitu sih. Jadi mungkin bersyukur dan menerima itu adalah step pertama, kemudian nantinya baru bisa berproses dan bisa melakukan perubahan. Itu sih step by step yang selalu aku percaya gitu, dan aku pun juga berusaha untuk tidak denial ya, Cialin ya. Kadang-kadang kan kita kayak enggak lah gitu kan, padahal ya emang kayak gitu, itu nasib lo gitu. Just embrace it gitu ya. Iya, jadi akui aja kalau misalnya memang lagi sedih atau kayak aku sedih nih, kenapa ya, kayak kok temen aku bisa lebih cepat gitu, aku enggak gitu. Akui dulu aja, ternyata memang kondisi ekonomi kita seperti ini gitu loh. Gitu sih Cialin. Iya, jadi kadang-kadang kalau ngerasa insecure tuh nggak apa-apa juga sih ya, kalau emang itu yang kita rasain gitu ya. Iya, betul. Menurut aku nggak apa-apa, tapi ya jangan jadikan insecurity itu menjadi hal yang kita terima ya udah. Ya udah nih nasib kita. Aku sih nggak percaya akan hal itu gitu. Makanya aku percaya ya kita udah menerima, ya kita mau seperti apa pada akhirnya gitu. Itu kan opsi bola di kita lagi gitu loh. Iya bener. Nah aku mau nanya sih, kalau dari yang kasus-kasus yang kamu tahu, biasanya kegalauan-kegalauan apa nih yang dirasain sama yang seumuran kita nih, yang lagi adulting kayak gini nih, millennials. Udah adulting banget sih millennials dan Gen Z yang mulai awal-awal adulting nih. Oke. Mungkin aku cerita sedikit dari pengalaman real aja kali ya. Ya. Jadi kemarin itu aku tuh baru ketemu sama seseorang pria laki-laki. Dia tuh usianya sekitar 27-28, itu berarti milenial lah ya sekarang ya. Iya. Nah jadi dia tuh udah kerja sekitar 10 tahun di dunia hukum gitu, menangani banyak kasus-kasus yang benar-benar kalau bisa dibilang levelnya tinggi lah gitu kan. Nah, singkat cerita, aku penasaran nih, kayak tujuan kamu apa sih? Kayak apa sih yang kamu kejar dalam hidup dan sebagainya gitu. Kebetulan teman aku ini dia udah nggak ada kedua orang tuanya gitu. Terus singkat cerita, dia diem gitu selama 1 menit sampai 2 menit, kayak apa ya? Dia cuma kayak tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas gitu kan. Aku bingung, kayaknya pertanyaan aku nggak sesulit itu gitu, kayak pertanyaan esai gitu. Terus dia mikir lagi gitu kan, dan dia bilang, kayaknya kamu orang pertama deh yang nanyain aku tentang tujuan aku. Karena selama ini aku nggak pernah ada yang nanya, dan aku nggak pernah mikirin tujuan aku bekerja selama 10 tahun ini tuh apa gitu kan. Terus aku makin bingung kan, kayak orang ini tuh menangani banyak kasus yang harganya udah level tinggi juga gitu loh Cial gitu. Kenapa dia nggak pernah mikirin buat diri dia sendiri? Pokoknya pulang dari pertemuan tersebut, dia tiba-tiba ngechat aku, Ci. Dia bilang katanya, Len, aku dapat nih jawabannya. Selama ini aku tuh nanganin kasus-kasus yang harganya mahal-mahal itu, yang maksudnya value-nya tinggi, yang ngebuat aku tuh jadi takut untuk ngomongin uang. Karena dia melihat orang itu mencari uang itu dengan cara yang mungkin kurang baik.
sehingga dia juga dia juga nggak pengen gitu untuk menjadi seperti orang tersebut gitu loh. Iya. Gitu kan. Jadi kayak jadi kayak dia punya mindset tertentu terhadap uang gara-gara dia banyak bersentuhan dengan kasus-kasus gede yang libatin uang gede ini ya, dan kasus-kasus hukum pastinya ya. Betul Ci, makanya itu dia kayak kadang-kadang kita kan kayak kita kerja tujuan untuk cari uang, pengen kaya gitu kan. Tapi badan kita itu kayak menolak gitu loh. Jadi kadang-kadang pikiran dan hati itu nggak selaras gitu. Pikiran maunya kerja, tapi hatinya kayak aku nggak mau kayak dia gitu. Sedangkan badan sama pikiran kan nggak akan mendorong kita ke hal-hal yang memang kita nggak suka. Setuju nggak sih? Iya, jadi betul. Ya ibaratnya kita semua pengen punya banyak uang, tapi dia harus membedakan nih banyak uang dengan cara yang baik atau cara yang tidak baik. Iya, jadi secara nggak sadar itu kayak dalam dirinya kayak semacam melakukan penolakan terhadap uang ya kan? Yes, itu dia sih poinnya. Akhirnya kayak ketika kita bisa membedakan ya Ci, kayak ini aku pengen dapetin uang bukan dengan cara yang gak halal, tapi aku pengen dapetin uang dengan cara yang baik dan betul dan benar gitu ya, gak merugikan orang lain. Akhirnya kan badan kita dan pikiran kita ke depannya besok-besoknya juga akan membawa kita, mendorong kita gitu kan, lewat conscious mind kita untuk jadi kaya dengan cara yang baik gitu loh Ci. Iya. Gitu. Berarti kayak bisa jadi kalau misalnya kita ada ngerasain kegalauan saat ini, mungkin kita harus revisit lagi, nanya ke diri sendiri tujuan hidup kita tuh apa, dan mungkin jadi lebih sadar mungkin ada selama ini kayak mindset yang ngeblok rejeki sendiri kayak gitu mungkin ya. Atau bikin kita jadi kurang peaceful kayak gitu dalam hidup. Betul. Itu dia Certified Financial Planner Valencia Fabian yang udah jelasin kenapa sih anak-anak muda itu galau keuangan. Jangan kemana-mana ya, karena masih ada bahasan menarik lainnya di segmen selanjutnya. Tetap di Uang Bicara. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi bahas keresahan finansial anak-anak muda bareng Valencia Fabian CFP. Kita lanjut lagi yuk. Kemudian aku pengen tahu sih kalau misalnya dari kamu sendiri tips-tips keuangan untuk mengatasi atau coping dengan keresahan finansial nih. Tips keuangan ya? Iya, mungkin keuangan plus juga ada tips-tips psikologi mungkin yang bisa kita aplikasiin juga. Kadang-kadang kan keuangan ini erat banget sama psikologi sebenarnya. Oke, mungkin aku punya 2 tips kali ya terkait keuangan ya Cialin ya. Yang pertama itu, Cialin pernah dengar gak sih kayak orang-orang tuh bilang kayak, aku gak kaya gak apa-apa, aku mah gak punya banyak uang gak apa-apa, ya udahlah. Pernah dengar gak sih? Iya benar-benar. Somehow aku juga to a certain level kayak gitu loh. Iya. Aku yakin sih, maksudnya semua orang pasti ada pikiran negatif dan kadang-kadang tuh bisa muncul gitu. Tapi menurut aku ya, kalau misalnya kita mikirnya kayak gak perlu kaya, ya pertanyaannya kita ngapain masih kerja? Iya dong. Iya dong, bener dong. Karena kan kita kerja sebenarnya nyari uang, artinya ya sebenarnya tanpa kita sadar, kita sebenarnya pengen lebih punya banyak uang. Setuju ya sih? Betul. Betul ya. Nah, menurut aku juga money solve money problem. Banyak hal di kehidupan kita yang bisa diselesaikan dengan uang. Betul. Tapi ya memang harus di take note kalau misalnya uang itu nggak secara instan bisa menyelesaikan
masalah hidup kita gitu loh. Money not instantly solve the problem sebenarnya gitu juga kan. Iya. Nah, betul dong. Karena kadang-kadang Cialin juga aku yakin pernah dengar sih, uang yang didapetin secara cepat kadang bisa hilangnya juga cepat. Iya. Easy comes easy goes ya. Iya, dan uang yang mungkin dapetinnya lama, kita mungkin jadi cenderung lebih menghargai uang tersebut. Setuju dong, Ci? Nah, makanya banyak orang nih yang punya banyak uang, dia nggak tahu cara pakai uangnya gimana. Gitu. Karena menurut aku, ketika punya banyak uang, itu sebenarnya poinnya adalah gimana caranya kamu menggunakan uang tersebut. Gitu. Karena pada akhirnya uang itu nggak bisa membeli kelas. Bisa aja ya Ci, uangnya banyak tapi gayanya alay gitu kan. Gayanya nggak eksklusif gitu kan. Itu kan juga kayak ya artinya pada akhirnya ya ngapain punya uang banyak gitu kan. Seperti itu. Atau enggak ada juga orang yang kayak punya banyak uang tapi dia nggak tahu misalnya kayak seleranya itu gimana gitu loh. Gitu, atau taste-nya gimana, misalnya kayak sesimpel aku punya banyak uang nih tapi beli HP, ya udah HP-nya yang limited fiturnya gitu kan, sehingga nggak membantu juga gitu kan, karena dia nggak tahu nih teknologi zaman sekarang ini udah keren banget sampai bisa mungkin ya menggunakan AI dan seterusnya, dia nggak tahu hal itu. Gitu. Nah, jadi kayak menurut aku orang yang bilang dia nggak butuh uang banyak atau dia nggak mau jadi kaya, itu as simple as dia nggak tahu caranya menggunakan uang. Gitu. Padahal dengan punya uang banyak, kita bisa mendelegasikan tugas kita. Kita bisa bangun perusahaan, misalnya hire orang yang terbaik, punya tools atau teknis yang terbaik, yang terbagus seluruh dunia gitu kan. Iya. Gitu. Setuju gak sih Cialin? Iya benar-benar. Jadi kita bisa dapat in exchange, dapat waktu lebih quality kayak gitu ya mungkin. Yes, kita bisa mendelegasikan uang kita dan kita bisa transfer tanggung jawab kita dulu gitu. Mungkin kita bisa punya orang yang bantuin kita di rumah, atau mungkin punya driver gitu kan. Kita bisa delegasi tugas kita gitu karena punya lebih banyak uang gitu kan. Iya benar. Balik lagi nih, poinnya adalah tahu nggak sih caranya kita menggunakan uang tersebut? Karena kalau nggak tahu, ya emang uang bukan apa-apa gitu, cuma alat doang gitu loh sih. Iya. Berarti jangan deny kalau emang deep down ada being rich, gak apa-apa gitu. And misalnya to live our rich life kayak gitu kali ya. Yes. Okay. Being rich mah pasti semua orang mau ya, tapi mungkin yang salah itu mungkin pengen terlihat kaya untuk orang lain gitu. Oh iya benar-benar, make it personal ya, kayak enjoying life according to what you really want gitu ya. Yes, setuju Ci. Nah ini ada pertanyaan yang lucu juga nih, menarik nih. Kan sekarang lagi banyak mungkin ya kita lihat juga konten-konten berseliweran nih bilangnya semua akan indah kalau ada uangnya. Mau minta point of view kamu dong soal ini nih. Emang iya sih semua indah kalau ada uangnya. Ya memang benar sih Ci, itu mah gak bisa dibantah kayaknya ya. Kita sesimpel gini sih Ci, kayak aku juga kemarin ya abis pulang nongkrong gitu kan, terus kayak uang mah ada gitu ya di rekening ya, tapi kan kita jadi mikir ya, wah uang di rekening sisa segini, mendingan naik motor apa mobil ya. Iya kadang-kadang kayak misalnya lagi capek banget gitu kan, harusnya kita udah tahu biasanya kita misalnya naik public transportation yang mungkin agak bikin kita harus desak-desakan dikit, misalnya naik kereta atau misalnya naik taksi nih yang lebih comfort gitu kan, kayak gitu kayak daily struggle lah ya, decision making gitu ya. Terus gimana Valen? Iya itu dia sih, jadi kalau misalnya dibilang kalau misalnya semua akan indah pada waktunya ya aku setuju sih ya, maksudnya harus ada uangnya gitu, karena dengan punya uang kita punya opsi sih Ci. Pernah gak sih Ci kayak ngerasa mungkin di awal-awal Cialin kerja juga ya, makan, Cialin pernah gak sih ngelewatin masa-masa yang kayak mau makan di restoran terus kayak ngeliatinnya harganya bukan menunya? Masih sampai sekarang juga masih. biar nggak kesel sama diri sendiri pas bayar, kayaknya ini pesannya kebanyakan nih, kayaknya pesannya kurang wise. Iya makanya kan, cuma kan kadang-kadang mikirnya kayak aduh uangnya kan, yang dipikir uangnya bukan keinginan kita gitu kan. Iya. Dan itu kayaknya rasanya gak nyaman gak sih Cialin? Iya sih, kalau misalnya kita cuma bisa fokus misalnya
beyond money tuh enak sih. Misalnya kayak money is not a problem anymore. Iya, enak banget. Kita juga pengen gitu ya. Iya, bener banget. Nah, salah satu yang bikin kita resah dan juga banyak nge-trigger financial worry itu kan soal masa depan ya. Nah, kalau kamu sendiri nih kayak gimana? Mungkin buat anak-anak muda yang sekarang misalnya punya kesempatan waktu lebih banyak untuk langkah-langkah apa nih yang perlu mereka persiapin biar nanti enggak terlalu banyak kekhawatiran, kegalauan soal masa depan tapi udah di usia yang misalnya udah mateng banget gitu. Oke, ini kayaknya pertanyaan untuk Cialin juga kali ya. Iya, benar-benar. Aku mau tanya pandanganmu juga abis ini ya. Kayak maksudnya apa sih yang harus dilakukan oleh banyak umur 20-an sekarang supaya nggak nyesel gitu. Cuma kalau aku ya Cialin, kan aku juga masih berproses dan aku juga masih belajar gitu ya. Dan aku juga punya beberapa mentor yang usianya mungkin lebih dulu dibanding aku untuk kasih aku saran gitu. Iya. Nah, mentor aku tuh selalu berpesan aja sih bahwa kita tuh hidup itu sebenarnya tentang input, proses, dan output. Gitu. Artinya apa nih? Input apa yang pengen kita kasih makan ke pikiran kita, ke penglihatan kita, dan apa yang kita dengar gitu loh. Karena itu akan menjadikan sebuah output dalam hal kata-kata, dalam hal perlakuan dan habit dan karakter pada akhirnya. Gitu. Makanya sesimpel kayak siapa yang aku follow di Instagram, siapa yang aku misalnya liatin setiap harinya gitu kan. Kemudian apa yang aku makan untuk tubuh aku, apa yang aku dengar, menurut aku itu akan jadi hal yang krusial yang nantinya aku proses dan bisa menjadi output yang luar biasa. Gitu sih Cialin. Jadi ya kayak aku nih misalnya follow Cialin terus kan, wah aku jadi ngerti nih hal keuangan gitu kan. Aku jadi tahu nih tips and trick yang mungkin aku bisa lebih bijak lagi dalam ambil keputusan gitu. Karena ya orang-orang kan pada bilang 20 banyak salahnya, banyak-banyaknya udah gagal aja berkali-kali gitu. Tapi menurut aku zaman sekarang banyak hal shortcut yang bisa kita lakuin dengan cara ya temenan nih, kayak aku temenan sama Cialin di Instagram gitu kan. Jadi aku tahu nih hal-hal bijak yang memang udah kamu lewatin dan akhirnya kamu bisa berpikir seperti itu gitu loh, Ci. Iya, benar-benar. Karena kan ya jadi nggak harus ngelakuin kesalahan yang dulu kita bikin gitu kan. Kayak bener kayak kamu bilang shortcut. Berarti kalau untuk anak-anak muda sekarang preparationnya untuk biar nggak mengalami keresahan finansial berlebihan di usia yang udah lebih matang, itu berarti fokus ke input sama proses ya, karena nanti outputnya akan ngikutin ya kayak kamu bilang tadi. Jadi kayak circle ourselves with the right community, with the right influence kali ya, yang kita jadiin reference kayak gitu. Nah, Valen, sebelum kita tutup bincang-bincang hari ini di Uang Bicara, boleh kasih closing statement nggak terkait dengan tema kita hari ini, keresahan finansial? Supaya nggak galau finansial kali ya. Jujur aku akhirnya sekarang menjadi konsultan keuangan karena dulu awalnya galau finansial Cialin. Jadi dulu aku sempat merantau, abis itu aku juga berjuang buat hidup aku gitu kan. Akhirnya bisa menghasilkan uang, tapi di situ ada masalah baru, di mana gimana ya cara merencanakan uang gitu. Jadi di situ tuh aku baru sadar ternyata cara menghasilkan uang dan merencanakan uang itu dua skill yang berbeda. Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku juga belajar bahwa dalam hal keuangan itu ada namanya 3 jaring pengaman gitu kan. Yang pertama itu adalah dana darurat yang memang uangnya ini ditujukan untuk keadaan atau kondisi darurat. Yang kedua ada namanya dana liquid gitu. Dana liquid ini adalah dana yang ibaratnya nganggur gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada aset investasi atau produk keuangan yang memang nilainya atau value-nya oke, kita bisa siap untuk punya uangnya gitu. Dan yang ketiga adalah dana asuransi gitu, dimana kita harus siap untuk hal-hal yang memang di luar kendali kita atau di luar kontrol kita. Karena kadang mungkin manusia udah hati-hati, tapi ada orang yang gak hati-hati, kita juga bisa kena. Nah, ketiga hal ini kadang-kadang aku juga suka dapat pertanyaan, bisa nggak sih menggantikan salah satunya gitu? Kita udah cukup aja punya dana darurat atau cukup aja punya dana asuransi. Menurut aku jawabannya enggak.
Karena dalam hal keuangan itu semua saling melengkapi dan bukan substitusi sifatnya. Iya. Itu tadi Certified Financial Planner Valencia Fabian yang udah kasih tips keluar dari keresahan soal keuangan. Semoga kita jadi gak galau lagi ya. Nah buat kamu yang punya kritik, saran, masukan, ide yang perlu banget nih kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.